Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, salatu wassalam ala sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua, nikmat Islam, nikmat iman. Terlebih saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua nikmat ihsan, ya. Ihsan yaitu kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah, Allah pasti melihat semua gerak-gerik kita. Kita nggak bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mau sembunyi di planet yang terjauh di dunia ini, kita nggak bisa lari, karena semua langit dan bumi milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua di langit dan di bumi. Maka paling nikmat hidup jadi hamba Allah, menjadi hamba Allah, budak Allah Subhanahu wa taala, yang taat, yang nurut di atas Al-Quran, di atas hadis-hadis yang sahih. Teman-teman, saya ingatkan ya, kita tahu bencana musibah ya, saudara-saudara kita di Sumatera bahkan menyatakan dia lebih mengerikan dari tsunami. Bagaimana tidak? Air yang terus turun dari langit, tidak berhenti berhari-hari. Kemudian laut atau sungai pun meluap, tambah badai, ya, angin kencang, kemudian longsor, ya, disebabkan ulah tangan kotor manusia yang menebang pohon. Tapi teman-teman harus diingat, biasanya bulan Desember ini yang paling viral apa? Apa yang paling viral? Dari kebiasaan tahun baruan, sepaket dengan Natalan. Kaum muslimin, ya, kita orang Islam tidak ada toleransi dalam hal tersebut. Paham? Tidak ada toleransi. Toleransi Islam dalam kehidupan manusia adalah dalam hal kebaikan seperti pembangunan jalan, seperti memberi makan orang susah, orang miskin, orang sakit. Allah nggak larang kita berbuat baik sama siapapun. Tapi kalau sudah akidah agama, perayaan, lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian, untuk kami agama kami. Paham? Jangan sampai na'udzubillah ada orang ikut mengatakan selamat Natal. Lah, nanti antum bisa baca tafsir surat Al-Kafirun. Turunnya surat Al-Kafirun itu berkaitan tentang orang musyrikin Mekah meminta Nabi Muhammad untuk saling barter hari raya. Jika datang hari raya orang musyrikin, maka umat Islam ikut serta merayakannya. Jika datang hari raya umat Islam, maka orang musyrikin ikut serta merayakannya. Turun ayat tersebut. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan hai orang kafir.
Yang paling berbahaya dari agama ini adalah untuk zaman seperti ini, zaman moderat, itu ajaran liberalisme. Orang-orang liberalisme itu dia membungkus Islam dengan rahmatan lil alamin. Islam ini rahmatan lil alamin, penebar kasih sayang. Jadi nggak boleh ngomong sama dua Islam tuh kafir, nanti nyakiti hati mereka. Saya tanya sekarang, kalimat kafir dalam Al-Quran ada nggak? Ada nggak dalam Al-Quran kalimat kafir? Yang mengatakan kafir itu kita atau Allah Subhanahu Wa Taala? Allah dan Rasulnya. Apa kita salah mengatakan itu? Allah katakan dalam surah Al-Bayyinah apa? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir Yahudi dan Nasrani, orang-orang musyrikin penyembah berhala, mati dia membawa kekafirannya, kesyirikannya. Ulaika hum ashabun nar. Mereka itulah penghuni neraka jahanam. Khalidina fiha. Mereka kekal dalam neraka jahanam. Ulaika hum syarrul bariyah. Itulah seburuk-buruk makhluk. Kita Islam dilarang mencaci maki agama orang. Paham? Mencaci maki agama orang dilarang, dan Allah melarang Nabi Muhammad mencaci maki berhala-berhala itu. Tetapi menjelaskan bahwa itu batil adalah hak. Segala sesuatu yang disembah selain Allah batil. Ada nggak kalimat cacian? Tidak ada. Akan tapi menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Karena semua yang disembah oleh manusia adalah makhluk, bukan? Makhluk. Nabi Isa makhluk, bukan? Makhluk. Maria makhluk, bukan? Makhluk. Uzair makhluk. Orang-orang yang menyembah berhala makhluk, tidak? Orang-orang yang menyembah Buddha, Siddhartha Gautama makhluk, tidak? Makhluk. Orang-orang yang menyembah matahari, orang Jepang makhluk, tidak? Makhluk. Kita terangkan, mereka menyembah makhluk. Nggak mungkin sesama makhluk saling menyembah. Makhluk adalah menyembah Khalik penciptanya. Paham? Itu yang disembah. Maka Allah katakan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Hati-hati, ingatkan saudara kita, keluarga kita. Karena biasanya di Desember itu apa? Bencana, ada aja bencana yang mengerikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam. Ini sebelum kita masuk, saya ingatkan tuh pribadi dan kita semua teman-teman. Mana tahu ada teman antum yang salah, antum bisa ingatkan, bacakan ayat ini. Surat Maryam. Allah berfirman dalam surat Maryam menceritakan apa? Perkataan yang mengerikan orang-orang yang zaman sekarang mengatakan selamat Natal dan seterusnya. Astagfirullahaladzim. Antum tahu selamat Natal ini apa? Selamat Yesus kan? Yesus apa menurut mereka? Tuhan. Anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri kan? Apa antum mau mengucapkan itu? Lihat, perhatikan dalam surah, buka surat Maryam ayat 88, buka Al-Qur'annya. Yuk, surat Maryam ayat 88. Pakai aplikasi. Lihat aplikasinya. Maryam 88. Sudah ketemu belum? Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Mereka orang-orang kufar mengatakan Allah, zat yang maha rahman, pemurah, mengambil anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian, hai orang-orang kufar yang mengatakan demikian, dengan perkataan tersebut telah mengatakan perkataan mungkar sekali. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Anda tahu nggak kalimat kada yakadu? Hampir, sedikit lagi langit itu hancur, runtuh. Dengan sebab perkataan engkau, hai orang kufar, Allah punya anak. Wa tanshaqqul ard, bumi terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan gunung lebur selebur-leburnya. Apa kata Allah? An da'u lirrahmani walada. Mereka mengklaim, menisbatkan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Tidak patut bagi zat yang maha pemurah untuk mengambil anak.
In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Sungguh segala sesuatu yang di langit, perhatikan tuh, dan segala sesuatu yang di bumi. Antum coba berpikir deh, lihat orang-orang di luar Islam yang menyembah, yang mereka sembah apa tuh semuanya? Makhluk bukan? Makhluk semua, mau yang di langit yang mereka sembah bintang-bintang, mau di bumi jinnya, setannya, berhala atau manusia. Apa kata Allah? Segala sesuatu yang di langit dan di bumi yang mereka sembah selain Allah, melainkan datang di hari kiamat kelak kepada zat yang maha pemurah sebagai apa? Abdan. Seorang hamba, budak Allah, ciptaan Allah. Laqad ahsahum wa addahum adda. Sungguh Allah telah menghitung mereka dengan hitungan yang tepat. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan setiap mereka akan datang kepada Allah dari kiamat dengan kondisi apa? Farda, sendiri. Ya, hati-hati, ingatkan keluarga. Saya kalau di bulan Desember paling takut. Karena orang banyak mengucapkan ini. Selamat Natal, tahun baru, Natal, tahun baru, Natal, tahun baru. Ini lihat kata Allah apa? Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir langit yang di atas kepala kita runtuh, bayangkan coba. Bumi hancur, gunung lebur. Perkataan orang mengklaim Allah punya anak. Lihat terakhir teman-teman. Dalam surah Al-Maidah 116. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan orang yang disembah sama orang Kristen sekarang ini, yang akan dirayakan oleh mereka, Isa. Mereka namakan Yesus, anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri atau titisan Tuhan. Allah panggil Nabi Isa alaihissalam di khalayak manusia yang banyak. Untuk apa? Menegakkan hujah. Benarkah Isa pernah mengatakan seperti itu? Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 116. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Dan ingatlah, wadhkur idh qala Allahu ta'ala yaumal qiyamah. Ingatlah tatkala Allah berfirman kepada Isa dari kiamat. Ya Isa bin Maryam, hai Isa putra Maryam. Perhatikan tuh Allah katakan apa? Hai Isa putra Maryam. Untuk membatalkan siapa? Untuk membatalkan keyakinan orang Kristen yang mengatakan Isa ibnullah, Isa anak Allah. Dan untuk membatalkan perkataan orang Yahudi bahwa Isa anak zina. Paham? Orang Yahudi itu menuduh Isa itu adalah hasil zina. Karena Maryam punya suami, kok punya anak. Adapun orang Kristen gulu, Isa itu adalah anak Tuhan. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Adapun orang Islam mengatakan apa? Isa ibnu Maryam, Abdullah wa Rasuluhu. Ini perkataan yang lurus, yang hak. Allah berfirman, hai Isa, a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah? Pernahkah engkau mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Perhatikan nih. Nyata nggak ini kalimat ini? Nyata sekali tidak mereka menyembah? Mereka mengklaim. Ini ayat Al-Quran menerangkan tentang sosok Isa dan Maryam ibunya. Apa kata Nabi SAW? Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Tidak patut bagiku untuk mengatakan sesuatu yang bukan hak aku. Aku haknya sebagai seorang apa? Hamba untuk beribadah pada engkau. Nggak mungkin aku balikan. Paham? Nggak mungkin aku perintahkan hai Bani Israil sembah diriku, sembah ibuku Maryam. Nggak mungkin. Alu Imran pernah saya ceritakan. Alu Imran siapa? Ayahnya Maryam, Imran. Ibunya Maryam, Hanna. Dan ibunya berjanji, bernazar kalau lahir anaknya berkhidmat di Baitul Maqdis. Ternyata yang lahir adalah Maryam. Perempuan, dididik, dibesarkan oleh Zakaria, dirawat oleh Zakaria. Karena hubungan kerabat. Karena Zakaria adalah suami dari bibinya Maryam. Tak kalah besar, tumbuh besar di pangkuan, dididik, ditarbiyah dengan kenabian kerasulan Nabi Zakaria, maka beliau pun sampai ke derajat yang tinggi sehingga beliau diberikan makanan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah beliau uji Maryam dengan lahirnya seorang anak tanpa ayah. Ada yang lebih dahsyat dari itu apa?
tanpa ayah, tanpa ibu. Nabi Adam alaihissalam. Ada tanpa ayah, tanpa ibu, dari tulang sulbi. Hawa, istri Adam alaihissalam. Tidak ada ibu, tidak ada ayah, tapi dari tulang sulbi dikeluarkan. Maha suci Allah, Maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau aku pernah mengatakan itu kepada manusia, engkau pasti tahu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada pada diriku, sementara aku tidak tahu apa yang pada dirimu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau lah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Lihat setelahnya, lihat. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Jelas nih perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah mengatakan kepada manusia kecuali sesuatu yang engkau perintahkan aku dengannya. Apa itu? An i'budullah. Ini perkataan Nabi Isa. Tauhidkanlah Allah, sembahlah Allah, ibadahilah Allah, mintalah kepada Allah. Siapa Allah? Rabbi, Tuhanku, bukan aku Tuhan. Wa rabbakum, dan Tuhan kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku senantiasa menjadi saksi di saat aku masih bersama mereka, maksudnya hidup. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Di saat engkau ya Allah wafatkan aku. Apa kalimat wafat di sini? Siapa yang bisa jawab? Kenapa Allah gunakan kalimat wafat? Nabi Isa wafat nggak? Saya tanya. Kenapa dikatakan wafat? Karena Nabi Isa alaihissalam dinaikkan ke langit oleh Allah dalam kondisi tidur. Berbeda di Muhammad kala Isra dan Mi'raj, beliau tidak tidur, beliau apa? Terjaga. Nabi Isa sedang tidur, kejadian malam, rumah beliau dikepung oleh Yahudi dan orang-orang tentara Romawi. Dan diperintahkan agar Isa alaihissalam disalib, dibunuh, kemudian dipasang jeruji seperti yang digambarkan oleh orang Kristiani. Anda bisa baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Paham? Dalam kondisi itu beliau diangkat oleh Allah. Oleh karena itu firman Allah Subhanahu wa taala, tawafaitani. Lihat doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah matiku. Maksudnya apa? Setelah tidurku. Paham? Paham insyaallah ini? Ya. Maka tak kala engkau wafatkan aku ya Allah. Engkau angkat diriku ke sisimu ke langit dalam kondisi tidur. Engkau lah zat yang tahu tentang mereka, pengawas mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan engkau lah zat yang maha mengetahui dan engkau lah zat yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Ini teman-teman. Ingat ini keluarga. Ya, apapun nggak boleh ucapin apapun. Apalagi yang paling mengerikan kalau ikut bantu bikin pohon Natal. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Ya, apalagi pakai kok topi kupluk. Orang-orang Nasoro atribut. Nauzubillah min dzalik. Sebagian orang-orang yang bekerja kalau musim-musim begini berubah mereka. Ya. Karena apa? Dengan alasan apa? Dengan alasan apa alasannya? Apa alasannya? Toleransi. Ya. Islam bertoleransi dalam apa? Tadi kebaikan. Bukan dalam agama. Lakum dinukum waliyadin. Toleransi dalam apa? Membantu orang yang susah, orang yang miskin, orang yang kelaparan, orang yang kena bencana. Itu Islam turun, nggak pandang bulu siapapun dia. Tak kala dia terkena bencana dibantu dengan Islam. Karena perintah Rasulullah SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah kepada manusia dengan pergaulan yang baik. Saya terus terang pribadi, kalau Desember paling takut bulan Desember. Kenapa? Kalimat mungkar diucapkan oleh orang banyak. Ya, kalimat mungkar diucapkan oleh banyak. Ya, bukan sedikit, banyak orang kaum muslimin terlebih. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, muda-mudi menghidupkan malam tahun baru. Itu sepaket Natal dan tahun baru. Dalam Islam aja nggak ada doa tahun baruan dalam Islam loh. Kalender Islam nggak ada doa tahun baru, apalagi ada doa khusus tahun baruan Masehi, nggak ada. Katakan Masih Al-Masih disebut kepada orang Nasoro. Maka dirubah oleh Umar bin Khattab dengan kalender Hijriyah, mulai hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah. Ya.
Nah, orang-orang liberal paling berbahaya dalam hal ini. Dengan membungkus Islam rahmatan lil alamin, sudahlah, nggak boleh mengatakan orang kafir itu kafir. La ilaha illallah. Ini nas Al-Quran. Lalu orang jahat mau dikatakan apa? Apa bahasanya orang jahat itu? Orang nggak baik. Ya, orang kafir, orang nggak beriman. Apa artinya? Nas Al-Quran. Seorang muslim berbicara dengan nas. Ya, dengan nas Al-Quran. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati ya, hati-hati. Bayangkan antum kalau renungi itu ngeri sekali. Perkataan itu mengatakan apa? Mendatangkan kemungkaran yang besar. Allah katakan apa? Laqad ji'tum syai'an idda. Perkataan yang sangat mungkar sekali. Ya, ini pelajaran ingat buat kita semua. Terus terang saya kalau Desember banyak takut. Banyak takut apa? Perkataan orang itulah mengatakan kalimat seperti itu, mungkar seperti itu. Ya. Tambah lagi ulah tangan kotor manusia tentunya yang merusak bumi. Allah katakan apa? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Bima kasabat aydinas. Liyudhiqahum ba'dalladzi ma'amilu la'allahum yarji'un. Musibah di darat, di laut, ini tangan kotor manusia. Penyebabnya apa? Pertama kali din agama. Kedua apa? Ya, penebangan pohon, erosi, gundul dan seterusnya. Itu Allah katakan apa? Tangan kotor manusia. Agar Allah timpakan sebagian dari apa yang mereka kerjakan. Agar apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu teman-teman ya, penting sekali kita ingatkan terus ya. Dari dulu saya kalau kajian saya ingatkan, bulan Desember terutama hati-hati. Hati-hati. Karena orang-orang mengatakan perkataan yang sangat mungkar sekali. Yang itu membuat hampir-hampir kata Allah runtuh langit, bumi terbelah ya. Dan gunung-gunung hancur. Hati-hati ya. Perkataan paling keji ya. Dinisbatkan kepada Allah, Allah punya anak. Na'udzubillah min dzalik. Baik teman-teman, kita masuk ke kitab kajian kita di Rasulullah, kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Kita alhamdulillah telah memasuki ya beberapa bagian, yaitu dalam hal ta'aruf, perkenalan, dan kita insya Allah akan masuk, kalau di sini ya, di berdasarkan PDF, halaman PDF itu halaman 26 ya. Tapi kalau kitab aslinya halaman 4 ya, gitu ya. Benar ya? Kita masuk kepada percakapan yang perempuan belum ya? Sudah belum yang perempuan? Masih ingat nggak? Perempuan udah? Sudah? Suriah sudah ya? Wanita Suriah sudah ya? Baik, sekarang kita masuk halaman yang kelima. Kalau di kitab aslinya di PDF halaman 27. Nah, di sini kata para penulis hafizahumullah taala, al-mufradatu al-ardu, apa al-ardu, unzur wastami' wa'id. Lihatlah, dengarkanlah dan ulangilah. Ya. Di situ ada gambar peta. Ya, yaitu negara maksudnya. Ya. Kemudian ada gambar sosok manusia nisbat kepada negeri tersebut. Ya. Contoh. Mas, coba saya bertanya sama antum. Berdasarkan peta ya yang ada di bawahnya. Untuk kategori laki-laki tersebut. Ma jinsiyatuka. Ma jinsiyatuka. Antum nggak ada ya? PDF-nya juga nggak ada. Halaman 26. 27 kalau di PDF-nya. 27. Ma jinsiyatuka. Ana Pakistani. Paham? Apa sih kebangsaanmu? Apa sih darahmu itu? Aku darah yang mengalir dari badanku adalah darah orang Pakistan. Pakistan. Berkebangsaan. Ya, Pakistan. Paham? Ayo, gantian antum tanya biar hidup. Mas, tanya ke beliau sebelahnya.
PDF halaman 27. Silakan. Nanti yang perempuan aja, yang terakhir aja. Masih laki-laki dulu aja. Masih laki-laki dulu. Ulang kalimat yang keras. Ayo. Antum nggak punya. Lagi apa? Oh, bisa beli bukunya ya. Ada rezeki beli ya, biar untuk coretan. Nggak perlu pakai anta, langsung aja majin siatuka. Nah, gambar peta yang kedua. Peta yang kedua. Udah kirinya. Apa itu? Jangan Turki ya. Kalau Turki, anak negara Turki. Nah, Turki orangnya. Kalau Turkiya negaranya. Paham insyaallah? Nah, ayo gantian tanya. Majinsiyatuka. Ulang yang keras. Nah. Ini sebelahnya. Ana Misri. Ya. Aku berkebangsaan Mesir. Gantian terus. Jalan. Apa? Suri. Ana Suriyun. Aku orang Suriah. Suriyun. Ingat kaidahnya, dibuang tamar butohnya, dibuang ya-nya, ganti dengan ya tasdid. Ana Suriyun. Aku orang berkebangsaan Suriah. Ganti dengan perempuan. Iya, Mas. Antum tanya beliau, tapi berbentuk perempuan. Nah, bagus. Kembali ke peta pertama. Jangan min. Kalau min itu negara. Langsung sebut. Pakistaniyatun. Perempuan. Ulang, Mas. Ana Pakistaniyah. Ya, ana Pakistaniyah. Jadi kalau perempuan ada tamar butohnya. Ana Pakistaniyah. Terus. Oh, berarti aku cowok. Cewek tetap masih cewek. Cowok udah habis. Cewek sekarang. Cewek semua. Majin siatuki. Ingat cewek, perempuan. Ulang. Ana Turkiyah. Turkiyah. Aku wanita Turki. Nah, terus. Ya gantian. Majin jinsiyatuki ana Misriyah. Nah, gitu. Majin jinsiyatuki Iya. Jawab. ana Suriyah. Iya, ana Suriyah. Paham insyaallah ya? Kemarin sudah kita ke depan satu persatu dari daerah mana, ada yang Tegal, ada yang Brebes, ada yang mana lagi tuh Bekasi, ya, ada yang Jawa. Udah ya. Sekarang lihat teman-teman. Tadribun, latihan. Sambunglah oleh Anda. Bainal kalimah, antara kata wasurah dan gambar al-munasibah yang sesuai. Maksudnya apa? Ditarik garis. Ya. Tarik garis antara berkebangsaan dan antara tulisan negara. Paham insyaallah? Ayo silakan. Mas. Ini masing-masing aja.
Pakistani. Ya, Pakistani. Garisnya kemana? Ke orang. Nah, kemudian Pakistan ke peta. iya, Pakistanu ke peta. Paham maksudnya? Terus gantian, bawahnya. Suri. Iya, Suri kemana? Orang. Nah, Suria. jangan ditasdid, salah. Suria. Suria. Kemana itu? Negara. Ke peta. Ya, ke negara. Terus, ayo Mas. Ya, Misri orang Misr ke peta. jangan ditanwin. Misr ini termasuk ghair munsharif. Misru. Ya, Misru. Ya. Naam. Terus yang bawah. Ayo, silakan. Apa? Turki ke orang ya. Turki ke orang Turki ke peta. Turki negara. Turki. Ingat cirinya ada ya bengkok bertasdid walaupun nggak kelihatan. Itu orangnya. Kalau Turkiya adalah negaranya. Paham Mas? Paham ya? Kalau itu orang Arab, ma jinsiyatuka? Anak nih. Jangan min. Ma jinsiyatuka? Ana antum Turki? Nih, ana Indonesia. Nah, Indonesia. Paham? Paham insyaallah ya? Ingat aja, ada ya nisbah, itu namanya ya nisbah. Ya tasdid namanya ya nisbah. Ya nisbah, nisbat maksudnya nisbat ke ya. Paham insyaallah? Baik. Kita lihat halaman selanjutnya teman-teman. Ini sebenarnya nulis lah, harus nulis. Cuman antum gimana ya? Nulis dulu ya. Karena Arab itu 90% nulis keberhasilannya. 90% nulis. Ayo, tutup bukunya semua. Aplikasi tutup. Saya bacakan. Ayo, tulis buku tulis. Tulis di buku tulis. Tutup semua aplikasinya. Ya. Kalau maju ke depan takutnya habis waktu. Kita lupa ini. Kemarin kasihkan ngobrol terus ya. Harus nulis. Nah, di antara kelemahan buku ini bukan kelemahan buku, tapi maksudnya sering kecolongan lupa nulis. Kasihkan ngobrol terus. Karena buku ini dibawa apa? Orang hiwar. Tapi yang paling mendasar nulis itu jangan sampai ketinggalan. Setiap kali satu item lulus sensor wajib lulus menulis. Harus. Ya, jangan sampai kita kecolongan. Sejak kecil kita hafal soal ikhlas, tapi sampai sekarang kita belum bisa menulisnya. Karena apa? Kita nggak diajarkan menulis. Ya, itu besar sekali penting. Ayo siap-siap. Siap? Ayo. Tulis. Ya, Muhammadun titik 2. Ya. Muhammadun titik 2. Nuktatan. Muhammad titik 2. Assalamualaikum. Ini yang lupa nih, saya kemarin kasihkan ngobrol kita. Ingat, jangan pakai harokat, jangan pakai tasdid. Kalau titik ya harus, kalau enggak kembali ke zaman sahabat. Bacaannya tanpa titik. Assalamualaikum. Syarif nuktatan, Syarif titik 2. Waalaikumsalam. Ingat, jangan pakai harokat, jangan pakai tasdid. Syarif. Waalaikumsalam. Nah kan, itu kan sampai kecolongan. Makanya ini, asik kita ngobrol lupa nulis. Syarif. Waalaikumsalam. Kalau ini gagal nggak boleh nulisin pelajaran, harus 100% lulus. Syarif Ustaz. Syarif. Syarif. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini kenapa mati? Kepanasan.
Sian dia. Masih kepanasan. Meleleh dong kepanasan. Enggak. Coba lagi. Terang biar manfaat. Enak dilihatnya. Kalau rekaman buram tuh nggak enak dilihat. Sudah? Sudah? Sudah belum? Bilang kalau sudah ya. Sudah? Apa? Gak usah tasdid. Gak usah. Muhammadun nuqtatan. Kalau saya katakan nuqtatan berarti titik 2, ya. Dan tulis nuqtatan lagi. Nuqtatan titik 2. Ini kan percakapan. Jangan dibikin nuqtahnya, jangan. Ya. Min aina anta? 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 Khalas, kalau saya ngomong khalas berarti sudah. Khalas? Khalas. Syarif nuqtatan. Ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Sudah? Khalas? Muhammadun nuqtatan. Hal anta Pakistani? 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 Kelas? Syarif nuqtatan. Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? Wa ma jinsiyatuka anta? Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? Wa ma jinsiyatuka anta? Jinsiyatuka anta? Wa ma jinsiyatuka anta?
Wa ma jinsiyatuka anta. Khalas. Muhammadun nuqtatan ana Turki ana min Turkiya. 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 Khalas. Ahlan wa sahlan. Syarif nuqtatan ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Wa sahlan. Khalas. Ayo sini, bawa ke depan. Bawa ke depan, ke depan. Kumpulin barang-barang, kumpulin. Bismillah. Itu bagus. Ini pulpennya mana? Tolong pinjam pulpen dong. Pulpen itu mana pulpen? Muhammadun pakai nun. Ini kan saya bilang. Ya saya garisin itu berarti salah ya. Yang saya garisin itu perbaiki. Ini bukti nyata ya. Bukti nyata real ya. Bahwa setiap kita bisa baca tapi menulis belum tentu. Nah, keberhasilan sini. Ya. Waalaikumsalam. Nyambung semua jinsiyah. Kemarin kan sudah saya tahu kan ada 6 huruf yang tidak bisa menyambungkan ke depan ya. Apa itu hurufnya? Hah? Iya. Oh gitu. Iya, sambung. Kalau satu item, satu sambung semuanya. Sampai terpisah dengan 6 huruf itu yang pernah saya ajarin. Ya. Selama bisa disambung. Sambung terus sampai habis kata tersebut. Ya. Mau tanya Ustaz, emang kalau ahlan pakai H yang biasa itu sama yang H besar sini ya sini. H. artinya bedanya apa? Beda dong. Pasti beda artinya. Hah? Kalau ahlan salah. Jadi apa? Ya. Dengan H kecil. Pentingnya juga belajar makrot ya. Pentingnya makanya kita baca dengan H besar. Ya. Ya.
Aku Turki aja dapat Turki ya. ya. Ini Pakistan. Oh, dagingnya Pakistan. Iya Pakistan. Wallahu a'lam. Sepertinya nggak ada artinya ya. Kalau ahlan sendiri itu artinya manis. Tapi kalau ahlan, wallahu a'lam kayaknya tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Ini nggak perlu pakai tasid ya, nggak perlu pakai tasid lagi. Kalimat nama Muhammad, nama Muhammad itu nggak perlu pakai tasid lagi. Dengan sendiri orang pasti bisa baca itu bertasid. Ya. Kalau di sini masih dipakai ini harokat. Oh, mimnya Muhammad. Tasdid, nggak usah. Sarif aja sama, ada ya-nya. Wah iya. Syarif, ada iya. Apin. Syarif. Saya kayak gitu tuh, kenapa ada ya? Kan tanpa ya aja bisa. Kalau nama orang, iya juga. Syarif. Dengarnya ngomongnya Syarif gitu ya. Sama Syarif. Oh iya. Bukan Syarif. Kita nggak merhatiin. Kalau cepat Syarif tuh, Syarif. Oh, itu tanpa ya kalau gitu. Tapi kalau Syarif itu ada turunan, berarti ada ya-nya. Iya ya. Ya. Gila. Syarif. Tetap aja itu. Bilang itu ada Pakai ininya panjang. pakai hat. Ahlan wa sahlan pakai nun semuanya. Ahlan wa sahlan pakai nun. Ahlan wa sahlan pakai nun. Ya. Saya itu Ya, lu bener gini nih. Ahlan, lam, alif, alif lam, tapi depannya alif lam ada nun. Iya, dan iya. Itu ada isinya ahlan ini. Ada nunnya. Bisa apa yang sari kan bisa. Nggak harus pakai yang bisa sari. Ahlan nggak usah pakai nun juga bisa. Tapi pakai nun juga bisa. Ahlan pakai nun. Ahlan nggak pakai nun. Salah pakai nun. Iya. Ahli. Ini di sini nih. Muhammadun ada yang pakai alif. Muhammad. Salah semuanya. Ya gitu ya teman. Ini sampai kecolongan kita. Karena ini yang paling tinggi derajatnya menulis. Ya. Ini terbukti ya, nyata ya. Ini lah. Ini segini. Ahlan. Kagak, ini nggak ada nih. Iya, Ada. tapi tetap lama sebenarnya nggak apa. Iya kan? Tapi saya pakai. Ada nunnya. Iya, ada nunnya. Sama kira ada alif. Teman-teman jangan lupa di rumah rajin menulis ya. Rajin menulis. Ya, rajin menulis. Ada waktu kosong nulis. Ya, waktu kosong nulis. Ternyata syarif juga salah syarifnya ya. Ini nggak ada ya-nya tuh. Siapa yang pakai ya? Nggak ada ya? Makanya kan pernah saya beritahukan di mukadimah apa? Bahwa di antara pelajaran bahasa Arab ada 4 maharat. Apa itu? Sehingga nggak 1. Baca. 2. Berbicara. Maksudnya muhadasah. Muhadasah. Ketiga apa? Ini bagusnya pendengaran. Fahmul masmu' namanya. Membedakan sya dengan sa. Dengan ada alifnya syarif dengan syarif. Ya. Dengan ahlan. Tuh. Ya, itu ilmu pendengaran namanya. Kemudian apa? Menulis. Ya. Itu semua ada hubungannya dengan bahasa Arab. Tak ada hubungan dengan makhraj. Ya.
Hari itu. Dari Fauzan bilang ang Kurniawan. Anggriawan. Anggri. Tunggu. Anggori aja. Anggori awan. Gori apa? Iya kan? Emang itu. Sayur dia. Gori itu makan belum makan. Iya. Kalau udah makan jadi makan. Jangan gori. Emang gitu. Kasih telan ya. Jangan sambel. Telan itu ya. Telan ada sempurna. Jangan sambel. Sayur. Jangan apa sambel. Jangan sayur. Oh yang dimasak lah, jangan. Apapun itu. Jangan rombo. Apapun itu. Apapun itu iwak sih. Iwak tempe. Iwak ayam. Bisa sambungannya ini. Iwak pite. Habis ya. Iwak sapi itu semua iwak semua. Ingat ana itu ada alifnya. Ana ada alifnya. Ya, ana alif. Assalamualaikum. Ini saya garis ini salah ya. Sin harus jelas. Berapa gelombangnya ya, harus jelas. Sin harus jelas gelombangnya. Tapi nggak tahu ya karena tulisan begini, tapi nggak juga ini ada yang bagus juga. Iya itu kurang gelombang. Pakistani, ini salah Pakistani. Ana Pakistani, ana bukan Pakistan, ana Pakistani. Jinsiyah tuh, jinsiyah. Empel jinsiyah tuh. Anta nggak pakai alif. Turki, ana min Turki ya. Nah, ini kebanyakan alifnya. Kebanyakan gelombangnya. Ahlan, sahlan. Sahlannya kurang. Ya, tapi pakai alifnya ini. Ini syarifnya juga salah semua ya. Syarif. Baik. Barakallahu fikum ya, bagi-bagian yuk. Ya, teman-teman. Paham ya insyaallah ya. Terus latihan menulis di rumah. Ya. Berarti ini belum bisa kita majukan pelajaran sampai betul-betul tulisannya mi'ah fil mi'ah 100%. Ya. Menulis harus 100% betul tanpa salah. Dan alhamdulillah banyak yang berhasil. Banyak yang berhasil yang kita ajarin, berhasil banyak alhamdulillah. Tinggal apa? Antum sabar nggak? Itu aja. Dan ini bahasa Arab kita daurnya sebulan sekali, jadi artinya antum punya banyak insya Allah waktu untuk memperkaya diri, untuk mengulang-ulang, untuk memperdalam materi yang kita pelajari. Ingat, kalau antum rajin mengulang-ulang, antum berhasil insya Allah. Dengan mengupgrade misalnya apa? Tambahan negara-negara, ya. Nama negara-negara di dunia antum bisa mengupgrade-nya. Ya. Min aina ana min Faransa, ana Faransi, ya. Dan seterusnya antum bisa upgrade jadi antum dengan kosakata yang begitu banyak. Ya. Paham insyaallah? Ada pertanyaan? Ada soal? Oh ini Ustaz, Apa tuh? soal yang tadi nggak tahu kalau kita menikmati diskon Natal. Kalau kita membeli sesuatu karena kebutuhan enggak, bukan menikmati. Antum butuh. Antum Memang dikasih gitu. kita dikasih. Pada dasarnya dikasih sama orang kafir boleh nggak terima? Boleh. Boleh. Jangan. Iya. Rasulullah SAW ya
memiliki seorang budak, siapa namanya? Maria Al-Qibtiyah. Kenal nggak Maria Al-Qibtiyah? Tahu nggak siapa? Budak Rasulullah. Lahir dari beliau, siapa anak beliau namanya? Yang meninggal waktu kecil? Ibrahim. Itu pemberian Raja Mesir. Seorang budak namanya Maria Al-Qibtiyah. Karena orang Mesir sukunya apa? Qibti, kayak Fir'aun, suku Qibti itu. Maka dijadikan pasangan beliau sallallahu alaihi wasallam, lahirlah nama anak beliau Ibrahim, dan Ibrahim meninggal. Nah, tak kala meninggal Ibrahim terjadi apa? Gerhana. Orang-orang menyangka dengan sebab gerhana Ibrahim meninggal. Dengan sebab meninggalnya Ibrahim gerhana, kata Nabi, enggak, bukan itu. Tapi tanda di antara ayatun min ayatillah. Itu hadiah dikasih sama orang. Karena di zaman itu, di tahun ke-6 Hijriyah, Rasulullah SAW apa? Mengadakan korespondensi surat ke semua negeri-negeri yang kafir untuk masuk kepada Islam, termasuk ke Raja Heraklius, termasuk ke Raja Persia, termasuk ke Raja Oman, ke belahan negara. Bukan Nabi ini, sahabatnya dikirim surat. Kasihlah hadiah seorang budak wanita bernama siapa? Maria Al-Qibtiyah. Nanti itu baca kisahnya ya, baca kisahnya. Banyak sejarah antum yang nol ya, sejarah Islam loh, tentang Nabi antum Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca, ada sirah Nabawi yang paling bagus. Namanya apa? Ar-Rahiqul Makhtum, karya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, yang memenangkan juara perlombaan dalam menulis sejarah Nabi yang paling terlengkap. Kita terjemahkan nama Indonesia. Antum ada rezeki ke toko buku, kalau enggak di online lah cari, kalau enggak tahu bertanya. Manfaat buat antum baca, karena sejarah itu apa? Sejarah itu contoh buat kita yang terbaik. Contoh yang terbaik buat kita sejarah. Kita tahu tentang peradaban bagaimana, tahu tentang dari sejarah akan keluar hukum-hukum seperti ini. Boleh nggak? Pada dasarnya boleh. Bantuan sumbangan boleh, tapi hati-hati kalau yang ada unsur, ada di sana ada tujuan-tujuan, nah di situ kita harus waspada. Ya, kita harus waspada. Pada dasarnya boleh memberi, karena hukum pernah kita ceritakan, hukum asal dalam kehidupan dunia bersih dan mubah boleh, sampai datang pensyariatan yang melarangnya. Rasulullah itu dapat hadiah dari Raja Mesir, yang kemudian jadi budak beliau, dan lahirlah seorang anak bernama Ibrahim dan meninggal dalam kondisi kecil. Semua anak Nabi yang laki-laki meninggal dalam kondisi kecil atau balita. Ya, Qasim, Abdullah dari Khadijah, kemudian dari Maria Al-Qibtiyah Ibrahim, ya, radhiyallahu anhu. Nah, ya, nggak mungkin udah pernah dibahas, tapi mungkin pas sekarang aja. Kalau pas masalah waktu itu ada air, iya. Kan kalau kita setelah mandi itu, Iya. otomatis yang kamar mandi basah kan, bekas mandi kita. Iya. Nah itu kita langsung mandi di situ itu nggak apa-apa, apa harus dikeringin dulu, keringin pakai. Tidak ada air mustakmal. Kalau setelah air mandi. Iya, itu maksudnya kan itu air mustakmal kan. Air yang telah digunakan kan. Rasulullah mandi dengan Maimunah, mandi junub. Tentu ada tersisa. Dan Nabi katakan air itu tidak bisa menajiskan. Air itu tidak bisa menajiskan. Yang najis itu badan kita, dengan mandi hilang. Tidak berarti sisa air tersebut yang terkena itu jadi najis, tidak. Iya, tidak. Tidak. Dan itu memberatkan kita kalau itu najis. Ya. La yunajjisuhu syai'un. Bahkan sudah kita pelajari 2 kullah, kurang lebih 200 liter. Tidak akan memudaratkan selama tidak berubah bau, warna, dan rasanya. Misalnya kita buang air kecil, pipis, kena 1 titik, 2 titik ke bak kita yang besar tersebut. Berpengaruh tidak? Berubah rasa dan aroma tidak? Tidak. Tetap kita pakai untuk wudhu. Hilang asukan apa? Karena dia mendominasi air tersebut. Air suci tersebut mendominasi. La yaduhu, la yunajihu syai'un. Kecuali jatuh tikus, otomatis tercemar semuanya, bau, jelas itu.
Apalagi kalau itu perkara yang sifatnya praduga, cuma duga-duga saja. Aduh, jangan-jangan ada duga semua. Oh, saya tinggalin. Ya. Karena ingat, asal dalam kehidupan dunia ini suci dan boleh. Sampai jelas, nyata ayat tersebut berubah bau, rasa dan aromanya karena kemasukan najis di dalamnya. Ya. Atau ayat tersebut bukan lagi penamaan air tapi berubah. Air kopi. Paham? Bukan lagi air putih, air tapi dia kopi. Karena kopi mendominasi. Ya. Teh mendominasi. Air yang telah dicelupkan teh yang begitu banyak, air teh namanya, bukan lagi air ya. Dia suci tapi tidak disebutkan mensucikan. Dia suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Sudah berubah namanya. Tapi air yang murni dari laut, warnanya merah kah, hitam kah, memang aslinya seperti itu, dia suci, mensucikan. Paham insyaallah? Ya, dari langit, dari bumi dia suci dan mensucikan. Jadi kita bahas masalah itu. Ya, itu pentingnya mengair. Adapun musta'mal tidak. Nasnya begitu banyak yang membatalkan air musta'mal. Walaupun di kitab fikih dipelajari, fikih mazhab, tapi itu tidak bisa kita amalkan. Karena apa? Karena bertentangan dengan nas. Ingat, tidak ada satupun, saya ulang, ulama mazhab mana saja dari ulama dunia yang lurus akidah manhajnya, yang di kitab-kitab fikih mereka, yang dengan sengaja menentang hadis Rasulullah SAW. Saya ulang, tidak ada satupun ulama dengan sengaja ingin berlawanan pendapat dengan hadis. Penyebab mereka mengeluarkan statement seperti itu apa? Karena tidak sampainya hadis yang sahih kepada mereka tentang hal tersebut. Karena nggak sampai, oh masa sih Ustaz, nggak sampai. Jangan di kalangan para ulama pembuat hadis, bahkan di kalangan para sahabat sendiri aja, antara satu sahabat dengan yang lainnya tidak sampai hadis. Contoh, Umar bin Khattab pernah didatangi oleh Abu Musa al-Asy'ari. Assalamualaikum. Umar nggak jawab, tapi Umar dengar. Assalamualaikum. Umar nggak jawab. 3 kali Assalamualaikum. Abu Musa apa? Tahu hadis Rasulullah SAW. 3 kali salam itu adabnya. Tidak ada panggilan, kita ngapain? Buka pagar atau pulang? Pulang. Itu kalau saya sama Assalamualaikum. Tadi suruh tiga kali salam. Siap-siap mau pulang nih. Nanti kalau nggak ada kajian, anak buah antum nggak ada yang bukain pagar, saya pulang. Ya, jadi saya nggak salah kalau saya pulang, saya nggak hadir, bolos bukan. Anak buah antum nggak dengar salam, saya pulang. Karena nggak boleh masuk rumah orang tanpa apa? Izin, nggak boleh. Kecuali itu bibi kita, paman kita yang biasa kita sering masuk ke rumahnya, ibu kita, ayah kita, abang kita, adik kita boleh, karena itu adalah sanak famili kita. Tapi orang lain nggak boleh. Ya, kenapa? Bisa jadi orang sedang buka pakaian, orang nggak siap, orang bla 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 bla, banyak. Itu adab Islam tinggi sekali. Maka Abu Musa pulang. Umar marah. Kenapa kamu pulang? Gitu. Kenapa kamu pulang? Belum lagi istilahnya aku keluar atau segala macam. Kenapa pulang? Sampaikanlah. Rasulullah memberitahukan bahwa kalau ke rumah orang sudah 3 kali salam, maka pulang. Umar tahu nggak di situ? Nggak tahu di situ. Umar siapa Umar? Kata Nabi, aku masuk, aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Alias siapa? Senantiasa beriringan terus. Tetapi dalam satu kondisi, beliau tidak tahu hadis ini. Kalau itu sekaliber sahabat setinggi Umar nggak tahu, apalagi di bawah Umar. Paham ya? Itu sering, itu yang terjadi miskomunikasinya di situ. Oleh karena itu tugas kita apa? Alhamdulillah, sekarang buku sudah banyak di hadapan kita. Baik yang berbuku atau digital yang kita mukobalah, yang kita hadapkan, benar. Itu nikmatnya besar sekali. Sehingga apa? Kita bisa mengatakan ulama itu tergelincir dengan pendapatnya. Seperti masalah ini, musta'mal. Ulama itu tergelincir. Kenapa? Jelas nas-nas hadisnya banyak. Nabi Muhammad mandi dengan Maimunah istri beliau. Tentu ada sisanya enggak? Bahkan diberitahukan ini air sisa, kata Nabi apa? Air itu tidak bisa menajiskan. Paham? Yang najis badan kita, air itu tidak bisa menajiskan. Kecuali zat itu ada masuk yang najis ke dalamnya dan merubah aroma, warna dan rasanya. Sangat logika enggak? Sangat logika sekali. Sangat logis sekali masuk ke logik kita. Dia jelas dengan mudah.
Mas, kalau kita betul-betul musta'mal diamalkan, antum wudu misalnya di ember, ada sisa enggak? Antum misalnya wudu, Rasulullah wudu 1 mud. Bisa ini 1 mud. Ya, 1 mud begini. 1 sok 5 kali mud. Nabi pernah mandi ya dengan 1 sok 5 kali mud. Ya. Antum ambil air kapan-kapan gini kan. Nabi pernah wudu segini. Taruh di ember atau di mangkok. Antum ambil. Tangan antum basah enggak itu? Mustamal dong. Antum lap dulu pakai handuk. Basah lagi, lap lagi pakai handuk. Paham nggak maksud saya? Karena ada air yang tersisa nggak di badan kita? Pasti ada. Masa lap semua? Wah, antum bisa disangka orang sakit nanti. Sebentar antum lap supaya nggak mustamal, nggak bisa. Karena air itu nggak bisa menajiskan. Paham ya? Mudah tidak? Mudah sekali. Makanya kenapa ada kitab yang mengatakan mustamal? Itu pendapat ulama. Kok bisa terjadi? Bawakan contoh itu. Makanya Syekhul Islam punya kitab Ibnu Taimiyah dengan judul apa? Raf'ul Malam 'anil a'immatil a'lam, mengangkat celaan dari para ulama yang terkenal di dunia dalam hal apa? Tergelincirnya mereka dalam pendapat mereka. Disebabkan pertama kali yang beliau buat apa? Tidak sampainya hadis Rasulullah kepada para ulama tersebut. Mungkin tidak? Sangat mungkin. Ini aja sekali berumah nggak sampai hadisnya. Nanti kapan-kapan kita kisahkan yang lain. Ada dibawakan namun indah sekali. Ya, Abu Bakar pernah nggak tahu suatu permasalahan warisan. Ya, terjadi itu. Ya, terjadi dan sangat terjadi. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda di tempat yang sudah sampai itu yang tahu, yang nggak tahu nggak dapat. Makanya suruh apa? Beliau suruh apa kan, sahabat? Balighu anni walau ayatan. Tabligh. Ya, bukan jamaah tabligh ya. Tabligh memberitahukan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan beliau di Haji Wada beritahukan apa kepada sahabat untuk tabligh, untuk mendakwakan Islam. Balighu anni fal yuballigh syahidukumul ghaiba. Hendaklah yang hadir bersamaku Haji Wada. Tentu yang enggak hadir kan enggak tahu. Beritahukan kepada yang enggak hadir. Begini loh cara haji Rasulullah. Bla 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 hadis. Maka para sahabat menyebar ke seantero dunia untuk apa? Mengajarkan Islam. Alhamdulillah sampai ke negeri ini. Dan sekarang kita menikmatinya hadis-hadis yang sahih. Alhamdulillah. Itu berkat perjuangan para ulama. Ya. Mari kita syukuri. Demi Allah saya katakan Mas, agama Nabi Muhammad itu mudah sekali. Mudah. Hadis, kalau kita bicara hadis itu mudah. Gak sepelik, serumit di kitab-kitab fikih yang mengajarkan mazhab-mazhab. Berat. Antum mau sholat, menghadirkan hati dengan ini, konsentrasi kuat, bersamaan. La ilaha illallah. Berat. Makanya banyak orang yang sholatnya kan, Allah. Dia menyatukan antara bacaan takbir dengan hati. Allah. Kan gitu kan? Malah Nabi kalau ingin sholat, menghadap kiblat, sedang niat itu dalam hati, Allahu Akbar. Mudah nggak itu? Ya. Jadi kita cerdas, harus pintar. Tak kala itu hasil ijtihad ulama, kita harus bertanya, ada nggak hadis yang sahih dalam hal ini? Begitu. Kalau ada kita tinggalkan, minta maaf. Bukan merendahkan ulama, karena ulama adalah petunjuk bagikan bintang-bintang di langit. Tapi tak kala beliau tergelincir, tersalah, kita katakan semoga Allah maafkan beliau. Semoga Allah berikan pahala yang besar karena kesungguhan beliau dalam mengajarkan Islam, tapi beliau tergelincir. Maka Nabi kasih kabar gembira untuk para ulama apa? Idza ijtahadal hakim, tak kala seorang ulama beristihad dengan pendapatnya, fa akhta, ternyata tidak salah, falahu ajrun wahid. Tetap Allah berikan satu pahala. Bukan pahala kesalahan, tapi apa? Pahala kesungguhan dalam menyebarkan Islam. Tapi beliau tergelincir. Ini harus kita pahami, dudukan setiap permasalahan pada tempatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.